Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di kesempatan baik ini kita dapat berjumpa kembali, yang tentunya dengan izin Allah. Dan di sini saya akan coba kembali berbagi terkait informasi yang disampaikan oleh Kemenpan RB, yaitu mengenai penanganan tenaga honorer menjadi CPNS dan P3K ya, di tahun 2022 dan 2023 nantinya. Oke, kita langsung saja lihat pokok pembahasannya yang disampaikan langsung oleh Menpan RB ya. Dan sebelumnya di sini bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan ini kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Baik Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat berita yang dimuat oleh Tempo ya, dengan judul Kemenpan RB sebut penanganan tenaga honorer menjadi CPNS telah selesai, yang dimuat oleh Tempo ya. Ini salah satu portal online ya, berita online terpercaya, dan teman-teman bisa lihat berita di sini. Oke, di sini kita langsung saja lihat pembahasannya ya. Di sini tempo.co, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengatakan bahwa secara honorer oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP 48/2005 JO, PP 43/2007, dan terakhir diubah dalam PP nomor 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ya. Kemudian sejalan dengan Undang-Undang nomor 5/2014 tentang ASN dan PP nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK, dalam pasal 96 juga tegas menyebutkan bahwa PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, kata PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad kepada Tempo pada hari Rabu 26 Januari 2022. Dalam rangka penyelesaian tenaga honorer pada tahun 2022 dan 2023, diharapkan instansi K-L-Pemda melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif, sehingga didapat kebutuhan yang objektif baik CPNS maupun PPPK untuk pemerintah menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan. Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer yang mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan, katanya. Kemudian mengingat Menpan RB Tejajo Kumolo menyampaikan bahwa pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebagai tindak lanjut peniadaan tenaga honorer pada tahun 2023. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK di tahun ini. Formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022, kata Menteri Tejajo. Keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam surat Menteri PAN RB dengan nomor B-11-M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Adapun seleksi CASN di tahun 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik,
tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022, pemerintah telah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dan diisi oleh PNS dan PPPK, kata Tedjahjo. Selanjutnya, tidak hanya Menteri Tedjahjo, Presiden Joko Widodo pun telah meminta instansi terkait untuk memastikan skema kebijakan PPPK agar dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan penyelesaian tenaga honorer. Ya. Dengan skema PPPK, saya tegaskan pada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun, kata Bapak Presiden Jokowi ini ya. Sementara itu, menurut Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan ya. Oleh sebab itu, selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang telah difleksibel dibanding CPNS. Di antaranya para diaspora dan profesional swasta. Baik Bapak Ibu, hanya demikian yang dapat saya berbagi sedikit informasi terkait penanganan tenaga honorer ya, yang dia akan dibuka seleksi sebagai P3K untuk tahun 2022 ini, dan kemungkinan nanti di tahun 2023 baru ada untuk PNS ya, yaitu CPNS. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Dan di sini bagi Bapak Ibu, jika kiranya bermanfaat video ini, silahkan di like dan di share videonya agar rekan-rekan kita bisa mengetahui ya informasi ini. Dan selamat menjalankan aktivitas kembali, dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.